Efikasi vaksin Sinovac berkurang setelah melampaui 3 hingga 6 bulan. Dari semula didapat 65,3%, kini berkisar 50% saja. Kalau antibodi dia masih ada, masih bertahan. Seandainya orang itu kena penyakit, antibodi yang dihasilkan pasca divaksinasi bisa menstimulasi kekebalan tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MOC, ketemu dan berjumpa lagi di channel yang kita kembangkan di Mas Oji Channel. Teman-teman semuanya, hari ini kita ingin berbagi informasi tentang vaksin Sinovac. Kita tahu bahwa vaksin Sinovac adalah vaksin yang paling banyak digunakan di Indonesia. Nah, ada kabar bahwa efikasi dari vaksin Sinovac, efikasi itu tingkat efisiensi kemampuan vaksin tersebut ternyata turun. Ya, sekarang hanya tinggal 50% dari yang sebelumnya mungkin di atas 60-an% ya. Nah, bagaimana informasi selanjutnya tentang penurunan dari tingkat efisiensi atau efikasi vaksin Sinovac itu? Yuk, kita simak bareng-bareng dalam informasi yang berikut ini. Sahabat MOC, Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 Sinovac di Bandung, Profesor Kusnadi Rusmil mengungkap, efikasi vaksin Sinovac berkurang setelah melampaui 3 hingga 6 bulan. Dari semula didapat 65,3%, kini berkisar 50% saja. Kalau antibodi dia masih ada, masih bertahan. Seandainya orang itu kena penyakit, antibodi yang dihasilkan pasca divaksinasi bisa menstimulasi kekebalan tubuh. Jadi tidak usah khawatir, kata Profesor Kusnandi. Tidak ada perbedaan signifikan dengan menerima jenis vaksin COVID-19 booster berbeda. Dijelaskan Profesor Kusnandi, baik vaksin Sinovac, Pfizer hingga jenis yang lain bisa menimbulkan respon imun tubuh yang baik melawan varian Delta hingga varian Mu. Meski tak ada uji klinis ketahanan varian baru di Indonesia, Profesor Kusnandi menyebut semua vaksin COVID-19 80 hingga 90% efektif melawan semua varian baru corona. Meski hasil uji klinis ketahanan vaksin COVID-19 melawan beragam varian di setiap negara berbeda-beda, di kita sendiri tidak melakukan uji klinis tersebut. Tapi kalau di berbagai negara sudah terbukti 80-90% masih aktif, kata dia. Vaksin masih bisa bertahan 1-2 tahun melawan kemunculan varian baru. Selain tenaga kesehatan, ia menilai vaksinasi booster juga perlu diprioritaskan kepada pelayanan publik dan lansia karena memiliki resiko paparan COVID-19 lebih tinggi, khususnya bagi mereka yang sudah melewati vaksinasi lengkap di atas 6 bulan. Terhitung sejak pertama kali masyarakat Indonesia menerima vaksin COVID-19 di bulan Januari, artinya sudah melampaui 9 bulan dianjurkan untuk mendapatkan vaksin COVID-19 booster. Kalau di booster akan lebih kuat lagi. Jadi, kalau sudah lewat dari 9 bulan dianjurkan untuk booster vaksinasi ketiga, pesan dia. Ya, itu tadi teman-teman semuanya. Udah kita simak ya tentang penurunan dari efikasi vaksin Sinovac. Efikasi penting tentang bagaimana kemampuan sebuah vaksin mampu berfungsi secara maksimal untuk melindungi tubuh kita dari paparan virus COVID-19. Nah, kalau sampai kemudian turun, berarti kesimpulannya perlu dong tambahan vaksin yang berikutnya, dosis ketiga, atau biasa kita sebut dengan booster. Nah, bagaimana tentang pentingnya booster itu? Pemerintah sedang mengkaji apakah kita wajib disuntik untuk vaksin dosis ketiga atau vaksin penguat. Nah, kalau efikasinya ternyata turun dari 3 bulan sampai 6 bulan dan itu perlu disuntik, ya mau gimana lagi, artinya vaksin terus akan dibutuhkan ya teman-teman semuanya. Itu aja teman-teman semuanya, informasi singkat tentang efikasi dari vaksin Sinovac yang ternyata bisa turun sampai 50%. Terima kasih kebersamaannya, saya undur diri, tetap dukung channel kita dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.